Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang saya mau seperti biasa mau review pelatihan fasilitator PMR Day 2. Oke, tadi ada lebih banyak materi. Jadi yang pertama kita seperti biasa disambut oleh Mbak Obi dengan suaranya yang menggelegar dan energinya yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama itu tentang Tribakti PMR. Tadi tuh sama Mbak Obi dijelaskan. Jadi di awal tuh pas intermezzo tuh sempat agak menggok ya guys ya, sempat agak menggok ke terkait teknis dalam penyampaian materi PP karena tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sebelumnya sudah pernah menjadi fasilitator PMR di sekolah-sekolah gitu. Nah, langsung saja masuk ke materi contoh penerapan Tribakti di sekolah. Yang pertama itu kan tadi meningkatkan keterampilan hidup sehat ya. Mengaplikasikan pola hidup sehat itu terhadap diri sendiri. Nah, terhadap diri sendiri ya. Nah, yang kedua itu berkarya dan berbakti di masyarakat ya. Tribakti yang kedua itu tuh lebih mengaplikasikan peran seorang PMR ya, seorang anggota PMR kepada lingkungan sekitar atau kepada masyarakat gitu. Nah, yang ketiga itu tentang mempererat persahabatan nasional dan internasional. Itu contohnya bisa tidak hanya Jumbara ya tadi kalau yang di note sama Mbak Obi, tapi bisa seperti latihan gabungan antar PMR-PMR dari sekolah-sekolah seperti itu. Nah, kemudian lanjut peran fasilitator itu di tingkatan-tingkat yang 3 tingkatan itu ya, ada mula, madya, sama bira. Nah, kalau mula mungkin kita akan terlibat langsung akan lebih mendominasi dalam penyampaian materinya. Nah, kemudian kalau untuk madya yang tingkat SMP itu akan 50-50. Kita kadang akan menyampaikan, tapi kemudian kita juga akan menanyakan terkait saran dan masukan dari teman-teman bawahnya 50-50. Nah, kalau untuk yang tingkat wira SMA itu kita lebih ke as a friends gitu loh. Jadi kita diskusi jadi temen gitu buat mereka kayak yuk mau belajar apa yuk aku temenin aku coba bantu gitu gitu ya. Nah terus dia juga kasih beberapa tips manjur banget ya buat teman-teman menghadapi manusia menghadapi murid-murid, menghadapi peserta-peserta PMR, anggota PMR yang sangat heterogen sekali. Nah, kita tuh jadi yang pertama kita tuh harus menyetel pola pikir kita tuh kayak mau berangkat tuh harus aku tuh bukan mau ngajarin gitu. Tapi aku berangkat niatnya tuh mau main bareng, mau belajar bareng. Perasaan kita terus energi kita itu harus disetel yang positif-positif gitu. Tips yang kedua itu kasih tahu nih, kasih paham ke mereka sebenarnya apa sih yang mereka dapatkan dari ketika mengikuti kegiatan ini. Kita lanjut ke materi YABC dan kebijakan perlindungan anak. Ini bahasa Inggris ya, ini dari Mas Jamal tentang Youth as Agent of Behavioral Change atau YABC. Nah, ini tuh program dari ICRC yang berfokus pada rasa empati, kemanusiaan, dan leadership gitu. Dewasa ini tuh banyak orang yang nir empati, jadi rasa jiwa empatinya mereka tuh kurang gitu. Outputnya dari ABC ini yang diselenggarakan oleh ICRC adalah yang pertama nih, yang paling utama itu kita dapat pengetahuan. Kita dapat pengetahuan terlebih dahulu, terus kita paham, yang kedua kita dapat memahami, yang ketiga kita dapat membuat kegiatan. Nah, setelah nanti kegiatan dibuat itu akan terjadi yang namanya habit atau repetisi, akan menjadi sebuah kebiasaan gitu. Lanjut kita ke materi yang selanjutnya dari Mbak Hafifah, ini tentang pelatihan dan pengembangan kapasitas PMR gitu. Nah, jadi itu tadi kita fokus ke penghargaan sih. Tadi yang aku nangkep itu dari Mbak Afifah itu fokus ke kita bagaimana cara kita memberikan penghargaan kepada teman-teman PMR. Sesungguhnya tuh seperti untuk memotivasi mereka, terus mereka akan timbul rasa bangga dan kesadaran tentang kualitas dirinya. Oh, ternyata dia kualitasnya tuh udah segini gitu ya. Terus mereka juga akan menjadi tambah percaya diri dan akan komit gitu ya terhadap apa yang sudah mereka janjikan gitu ya. Terus mereka nanti juga akan menjadi semangat untuk terus mengupgrade skill atau kemampuannya gitu ya. Nah,
Terus siapa nih yang berhak memberikan penghargaan? Nah, itu tuh bervariasi. Ada beberapa ya. Ada bisa dari pengurus, PMI ya, tentunya bisa dari staf PMI, pembina, fasilitator, bisa dari sekolahnya gitu. Bisa juga dari pelatih gitu ya. Nah, terus tadi juga sempat di-spill terkait JPL dari PMR Mula, Madya, dan Mira. 65 untuk Mula, 108 untuk Madya, dan 138 untuk Mira gitu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke materinya Pak Dian tentang keterampilan memfasilitasi. Nah, tadi tuh langsung biasa lah ya, seperti biasa. Kalau sama Pak Dian itu praktek materi itu cuma pengantar aja, 10 menit tadi nggak ada gitu. Tadi tuh cuma dikasih pengantar kayak kalau mau ngefasilin urutannya apa aja gitu kan. Salam, sapa, doa, terus di absen dulu, kenalan, terus masuk ke materi, terus setelah materi nanti praktek, setelah praktek itu di resume ya, dirangkum semuanya, setelah dirangkum nanti di-eval dulu, dievaluasi, terus setelah itu ditutup gitu. Terus tadi langsung masuk ke praktek. Mainan yang pertama itu tadi kita dikasih puzzle gitu, disuruh nyusun satu halaman. Terus kita disuruh nulis ke depan kata kunci itu materinya tentang PMR punyaku. Tentang permainan yang kedua itu tentang materi kepemimpinan. Jadi Pak Dian itu lebih nge-share kayak tips-tips gimana sih cara kalian itu menyampaikan materi-materi kepada para teman-teman PMR. Tadi kan aku tuh sebagai yang difasilitasi oleh Pak Dian, aku tuh lebih nangkap kayak gitu ketimbang aku cuma dijelaskan dari PPT yang ditampilkan gitu. Nah, seperti itu. Itu saja rekap materi pada pertemuan kedua kali ini. Bye-bye.